Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata paling indah kecuali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tak pernah terbilang. Dan tak lupa salawat berserta salam kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang mengubah pola fikir manusia dari pola fikir jahiliyah menuju pola fikir yang Islamiah. Beliaulah yang telah berjuang habis-habisan, yang telah berjuang mati-matian demi memperbaiki akidah umat Islam. Dan juga beliaulah yang membawa kita dari jalan gelap menuju jalan terang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Yang saya hormati kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan sahabat-sahabat Fatayat yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan dakwah singkat tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi perjuangan menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi suri tauladan bagi umatnya. Seluruh ucapan, perbuatan dari sikap beliau menjadi sumber ajaran Islam yang dapat menuntun umat muslim ke dalam kebaikan. Keteladanan Nabi Muhammad dalam seluruh aspek kehidupan ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita bisa meneladani sifat-sifat beliau. Di antara sifat-sifat Nabi Muhammad yaitu: 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat rendah hati. Rendah hati merupakan akhlak yang sangat penting dimiliki setiap insan, sebab sifat ini akan melahirkan berbagai sikap-sikap mulia dan menenteramkan kehidupan, seperti yang dijelaskan dalam sabda Nabi pada sebuah hadis riwayat Bukhari berikut ini. Dari Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menyanjungku secara berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani telah menyanjung-nyanjung Isa ibnu Maryam secara berlebihan. Karena sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah. Oleh karena itu, sebutlah diriku sebagai hamba Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Bukhari. Sifat yang dimiliki oleh Rasulullah yang kedua yaitu akhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal memiliki akhlak yang paling mulia. Di antaranya, akhlak mulia beliau yaitu berprasangka baik, tidak pernah berbuat keji, berlaku kasar, dan tidak pernah berteriak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah hadis Imam Ahmad
dari Abu Abdillah Al-Jadali. Dia berkata, aku berkata kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada keluarganya. Aisyah menjawab, beliau adalah orang yang paling terpuji akhlaknya. Rasulullah tidak pernah berbuat keji, berlaku kasar, dan tidak pernah berteriak-teriak di tengah pasar. Beliau tidak akan membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Namun, beliau akan memberikan ampunan dan maaf atas keburukan yang ditunjukkan kepada dirinya secara pribadi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sifat ketiga Rasulullah yaitu rasa kasih sayang terhadap sesama. Nabi Muhammad SAW dikenal lemah lembut kepada para sahabatnya, memaafkan mereka dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa dan kesalahan mereka. Sifat yang keempat yang dimiliki oleh Rasulullah adalah sifat lapang dada. Hendaknya dimiliki oleh setiap muslim adalah selalu berlapang dada. Sifat ini akan menjadikan seseorang mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimal mungkin. Misalnya, sabar dalam menghadapi ujian dan dapat menerimanya dengan ikhlas. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.